Dan bahkan Sobat Sehat, ada yang menarik loh di RSCM ya. Kita juga sekarang termasuk dalam rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian untuk mengembangkan terapi sel punca ya, atau stem cell. Sebagian besar kasus yang perdarahan pun tidak perlu operasi. Jangan heran ada orang yang bisa stroke-nya berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Karena apa? Karena faktor risikonya nggak dikontrol. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Melisa Wicaksono. Hari ini saya berbahagia sekali karena diberi kesempatan oleh RSCM Kencana untuk dapat memandu acara PodCM atau Podcast Cipto Mangunkusumo edisi khusus menyambut Hari Stroke Sedunia. Tanggal 29 Oktober, kita memperingati World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia. 1 dari 4 orang beresiko untuk terkena stroke, dan seperti yang kita ketahui, jika seseorang terkena stroke, maka setiap detik yang lewat adalah krusial karena akan terjadi kerusakan otak lebih lanjut dan bisa berdampak negatif. Di situ kita akan sadar bahwa waktu kita menjadi sangat berharga. Tahun ini World Stroke Organization atau WSO mengangkat tema Minutes Can Save Lives atau hitungan menit dapat menyelamatkan nyawa. Learn the signs, kenali tandanya, say it's a stroke, katakan itu stroke, dan save precious time. Selamatkan waktu yang berharga. Saya sangat senang sekali dengan hashtag tahun ini, yaitu precious time, karena waktu kita memang berharga. Waktu yang kita habiskan dengan keluarga, waktu yang kita habiskan dengan kerabat, dengan teman, dan juga waktu kita untuk mengabdi ke masyarakat. Terutama di 2 tahun terakhir di mana kita melalui masa pandemi ini. Nah, dalam rangka menyambut Hari Stroke Sedunia, podcast hari ini bertema mengenal stroke, kapan harus segera ke dokter dan apakah perlu pembedahan. Oleh karena itu, kami telah mengundang narasumber yang sangat istimewa dan pasti ahli dalam bidangnya, yaitu guru saya, kepada yang terhormat Dr. Muhammad Kurniawan, spesialis saraf konsultan, Magister of Science Stroke Medicine, atau sering kami sapa dengan Dr. MK. Beliau adalah staf mengajar Divisi Neurovaskular dan Neurosonologi di KSM Neurologi FKUI RSCM, dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Berdosi Jaya. Selamat siang kepada Dr. MK. Selamat siang Dr. Melisa. Selamat siang Dok, apa kabar Dok? Kabar baik, Dr. Melisa sehat ya? Sehat Dok. Ya, terima kasih sebelumnya Dr. MK telah bersedia hadir untuk mengisi podcast yang hari ini. Senang sekali pastinya saya dan juga Sobat Sehat RSCM di rumah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama langsung dengan para ahli mengenai apa itu stroke, kemudian bagaimana cara mengenali gejala dan tanda stroke sedini mungkin, apa yang harus dilakukan bila kita sendiri atau orang terdekat kita terkena stroke, dan apabila orang tersebut dibawa ke rumah sakit penanganannya bagaimana. Mungkin saya buka diskusinya dengan pertanyaan pertama ya Dok ya. Oke, baik Dr. Melisa. Iya, Dok, mungkin bisa dijelaskan Dok apa itu stroke? Seringkali kan di masyarakat kita dengar si A kena stroke gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami agar Sobat RSCM yang mendengar juga bisa lebih aware tentang stroke itu sendiri Dok. Silakan Dok. Oke, baik, terima kasih Sobat Sehat RSCM sekalian. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Melisa, sebentar lagi kita akan memperingati World Stroke Day atau Hari Stroke Dunia yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober. Nah, Sobat Sehat pasti sudah sering ya mendengar istilah stroke. Apa itu stroke? Singkatnya stroke adalah suatu brain attack ya. Jadi kalau kita sering mendengar heart attack, serangan jantung, maka stroke adalah kondisi brain attack di mana terjadi gangguan fungsi otak secara tiba-tiba ya, gangguan fungsi otak secara tiba-tiba yang disebabkan karena adanya kelainan pembuluh darah otak yang mengakibatkan ya gangguan neurologis ya atau defisit neurologis. Defisit neurologis atau gangguan neurologis bisa macam-macam ya, bisa dia berupa kelumpuhan separuh badan ya, sisi tubuh sebelah kiri atau kanan tiba-tiba lumpuh ya, atau tiba-tiba gangguan bicara ya, tiba-tiba pelo, mulut mencong, atau bahkan tidak mengerti pembicaraan ya, atau bisa juga gejalanya tiba-tiba gangguan kesadaran. Nah, semua itu disebabkan karena gangguan pembuluh darah di otak, bisa disebabkan karena sumbatan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di otaknya tersumbat secara tiba-tiba atau pecah ya secara tiba-tiba pembuluh darah di otak.
Baik, terima kasih dokter. Berarti tadi ada dua jenis stroke ya dok ya, ada yang stroke yang disebabkan karena sumbatan dan juga karena stroke karena perdarahan ya dok? Ya, betul sekali. Jadi stroke sumbatan istilahnya adalah stroke iskemik ya, sementara stroke yang karena pecah pembuluh darah adalah stroke hemoragik. Sebagian besar kasus adalah stroke iskemik. Jadi 80% ya pasien yang datang ke rumah sakit karena stroke itu umumnya karena stroke sumbatan atau stroke iskemik, dan sisanya 20% adalah kasus stroke pendarahan atau stroke hemoragik. Baik dok, berarti untuk gejala stroke sendiri yang mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa memang sifatnya mendadak ya dok atau akut. Mungkin tadi kan kalau misalnya dokter jelaskan gejalanya cukup bervariasi ya dok dan bisa beragam dok. Mungkin ada kayak singkatan atau mnemonik yang bisa diingat mungkin untuk sobat RSCM di rumah yang jadi kalau misalnya gejala itu terjadi kita bisa langsung mencurigai itu sebuah stroke dok. Ya, betul sekali. Jadi memang ada istilah yang sangat mudah untuk kita ingat yang menerangkan bahwa ini loh gejala stroke yang paling umum terjadi ya. Kalau di luar negeri itu istilahnya ada FAST ya. FAS atau kalau diterjemahkan kan cepat ya. Jadi artinya mengingatkan kita bahwa ketika ada gejala tersebut harus cepat ditangani. Nah, kalau di Indonesia itu diterjemahkan menjadi segera ke RS ya. Jadi singkatannya adalah segera ke RS. Jadi begitu ada salah satu dari gejala yang masuk dalam singkatan tersebut, maka pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa itu segera ke RS? Se-nya adalah kalau seandainya kita menemukan ya teman kita, saudara kita atau kerabat kita tiba-tiba kok senyumnya menjadi tidak simetris ya. Jadi kalau dia lagi ngomong, lagi tersenyum, kita lihat kok sudut bibirnya tidak sama kiri kanan. Nah, sebelumnya dia nggak apa-apa padahal ya. Itu se yang pertama ya. Kemudian yang kedua ge ya. Ge ini kalau terjadi gerakannya tiba-tiba menjadi abnormal ya. Satu sisi tubuh gerakannya menjadi lebih lemah atau lumpuh dibandingkan gerakan pada sisi tubuh yang lain. Kita lihat kok tiba-tiba sebelah kanannya kayak lumpuh ya, tangan sama kakinya. Nah, itu jangan-jangan gejala stroke ya. Kemudian ra ya, singkatan dari bicara. Jadi gangguan bicara. Tiba-tiba waktu kita ngobrol ya kok jadi pelo mulutnya. Atau waktu kita berbincang-bincang, tiba-tiba teman kita atau kerabat kita atau siapapun yang sedang bersama kita kok tiba-tiba tidak mengerti. Kita ajak kok dia nggak bisa jawab gitu ya, ajak bicara. Atau kalau seandainya kita minta dia berkomunikasi ya, itu juga tidak berkomunikasi. Nah, itu gangguan bicara. Segera, jadi gangguan pada senyum, gerakan, dan bicara. Kemudian selanjutnya ada ke. Nah, ke ini singkatan dari kebas ya. Jadi tiba-tiba teman kita atau saudara kita mengeluh, kok separuh badan saya tiba-tiba jadi mati rasa ya, jadi baal gitu ya. Atau kesemutan separuh badan. Nah, itu jangan-jangan gejala dari stroke juga ya. Jadi ke singkatan dari kebas, lalu R dan S, R-nya adalah rabun ya. Rabun terjadi tiba-tiba. Jadi gangguan penglihatan yang terjadi secara tiba-tiba. Awalnya oke, penglihatannya tiba-tiba kok dia merasa pandangannya jadi gelap ya. Jadi tidak bisa melihat ya. Atau yang terakhir S ya, gejalanya sakit kepala. Nah, sakit kepalanya beda dengan sakit kepala yang biasa. Jadi pasien mengeluhkan tiba-tiba merasa sakit kepala yang paling hebat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nah, sobat sehat, kalau seandainya ada di antara satu dari gejala tadi ya, gejala yang tadi singkatannya segera ke RS, maka pasiennya harus dibawa segera ke rumah sakit ya, karena itu adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk menolong pasien dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa menjadi pahlawan ya, menjadi hero, menjadi angel istilahnya kalau di World Stroke Organization, ketika kita bisa mengenali dengan cepat dan kemudian membawa pasien ke rumah sakit. Karena apa sobat sehat? Karena ternyata stroke ini adalah penyebab kematian dan kecacatan utama. Di Indonesia, stroke adalah penyebab kematian nomor 1 loh ya, data dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kalau seandainya pasiennya hidup, selamat, seringkali pasiennya cacat permanen ya, menjadi lumpuh atau menjadi gangguan bicara, gangguan komunikasi, dan itu permanen. Kalau kita bisa menyelamatkan dengan cepat, dengan mengenali gejala, dibawa segera ke rumah sakit, maka semakin cepat ditangani, kemungkinan pasien akan mengalami kematian atau kecacatan permanen bisa kita kurangi.
Baik dok, berarti kuncinya adalah kenali dulu. Jika kita sudah kenali, maka harus segera ke RS ya dok. Betul. Ya. Nah, berarti kan kita nggak boleh tunda-tunda karena stroke ini kan sering kali dikaitkan dengan waktu ya dok. Mungkin sobat sehat di rumah juga sering kenal istilah time is brain ya dok. Jadi sebenarnya ada target waktu tertentu nggak sih dok? Pasien harus tiba di rumah sakit berapa lama setelah muncul gejala stroke-nya dok? Iya betul sekali Dokter Melisa ya. Jadi Dokter Melisa tadi menyampaikan, mengingatkan kita semua bahwa ada istilah time is brain ya. Jadi jangan hanya time is money ya. Jadi memang ada istilah time is money, kita setiap hari kerja manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tapi juga ada time is brain ya. Ketika kita terlambat menangani pasien stroke ya, maka kerusakan yang terjadi di otak akan semakin luas ya. Itu makna dari time is brain. 1 detik saja kita terlambat, akan ada ribuan sel saraf, sel neuron di otak yang mati. 1 jam kita terlambat, akan ada jutaan sel saraf atau sel neuron di otak yang mengalami kematian. Dan bahkan ya data menunjukkan dari berbagai penelitian, kalau 6 jam tidak ditangani, maka kerusakan sel neuron di otak, sel saraf di otak itu menjadi permanen ya. Karena itu golden periodnya adalah 6 jam ya, 6 jam. Kalau untuk tindakan trombolisis, membuka sumbatan itu golden periodnya 4,5 jam ya. Tetapi kalau tindakan intervensi itu bisa sampai 6 jam. Jadi kita ambil 6 jam ya. Jadi kalau bisa jangan tunggu 6 jam ya, atau jangan tunggu mepet-mepet 5 jam baru dibawa ke rumah sakit, jangan ya. Karena semakin cepat semakin baik. Semakin cepat maka semakin banyak sel neuron yang bisa kita selamatkan tidak mengalami kerusakan permanen. Kemudian untuk rumah sakitnya sendiri dok, sebenarnya ada rumah sakit khusus yang harus dituju nggak dok? Mungkin yang harus memiliki fasilitas tertentu atau tim khusus dok untuk menangani stroke? Ya baik Dr. Melisa dan Sobat Sehat RSCM ya. Jadi berbicara tentang rumah sakit ini juga krusial ya. Ini penting sekali ya. Karena data dari World Heart dan World Stroke Organization juga menunjukkan bahwa banyak sekali ya pasien-pasien stroke yang sebenarnya bisa diselamatkan ya, atau bisa dicegah jangan sampai mengalami cacat permanen tetapi gagal ya, tetapi tetap aja banyak yang meninggal dan kemudian banyak yang cacat permanen. Karena apa? Karena mereka datang ke rumah sakit yang kurang tepat ya. Nah, bagaimana kriteria rumah sakit yang tepat ya pada kasus stroke? Nah, maka sebaiknya Sobat Sehat juga segera mengenali di sekitar kita nih rumah sakit yang bisa menangani stroke itu rumah sakit yang mana. Syaratnya sebenarnya cuma 2, simple ya. Rumah sakitnya punya CT scan dan di situ ada neurolog ya, ada dokter saraf ya. Kalau rumah sakit punya CT scan, ada neurolog, maka dokter neurolognya akan bisa melakukan pemberian terapi trombolisis yang tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi pengobatan stroke khususnya stroke sumbatan ya, karena ada sumbatan di otak kita harus buka sumbatan. Ya, cara buka sumbatannya gimana? Caranya dengan obat. Obatnya bisa yang disuntikan lewat pembuluh darah, itu namanya obat trombolisis ya. Nah, itu dikerjakan oleh dokter neurologi, dokter saraf dengan syarat CT scan-nya memang konfirmasi tidak ada pendarahan. Nah, itu terapi yang paling simple ya, tetapi syaratnya adalah datangnya harus kurang dari 4,5 jam. Dan dokter neurologi akan memeriksa, memastikan semua apakah ada kontraindikasi, apakah ada hal-hal yang memungkinkan ya pasien tidak diberikan. Nah, itu harus diperiksa detail. Kemudian kalau seandainya tidak ada kontraindikasi bisa diberikan trombolisis. Nah, sekarang juga ada tindakan lain yang namanya tindakan neurointervensi dengan trombektomi. Jadi kalau tidak terbuka dengan obat yang diberikan secara intravena lewat pembuluh darah ya di tangan ya, maka pasien bisa kita dorong ke ruang kateterisasi. Jadi ini mirip-mirip tindakan jantung ya sebenarnya ya. Jadi masuk kateter ke pembuluh darah otak ya, kemudian dimasukkan alat yang kita sebut stent retriever untuk menarik sumbatan ya, gumpalan darah atau bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak. Nah, ini dikerjakan maksimal dalam 6 jam ya, dalam 6 jam sejak gejala awal ya. Jadi rumah sakit yang bisa mengerjakan tentunya harus rumah sakit yang ada fasilitas cath lab ya, laboratorium kateterisasi ya. Kemudian ada dokter ahli neurointervensi yang bisa mengerjakan ya. Nah, itu syaratnya. Tapi yang paling simpel adalah tadi yang trombolisis, itu yang paling simpel, yang paling sederhana, dan itu juga angka keberhasilannya tinggi ya. Jadi cukup rumah sakit yang punya CT scan dan ada neurolog ya. Jadi saya kira sebagian besar rumah sakit di Jakarta rasanya sih sudah memenuhi kriteria itu. Di Indonesia juga rasanya di kota-kota besar juga sudah memenuhi kriteria tersebut, rumah sakit yang ada. Jadi jangan khawatir ya Sobat Sehat.
Meskipun tindakan tersebut adalah tindakan yang sebenarnya hingga saat ini bukan tindakan yang murah ya, tetapi ini tindakan yang bisa dikerjakan dan ditanggung ya, ditanggung pembiayaannya oleh JKN, oleh BPJS ya. Jadi nggak usah khawatir. Stroke adalah tindakan emergensi. Kita tidak usah berpikir rujukan berjenjang ke puskesmas dulu, baru dirujuk ke rumah sakit yang lain. Enggak. Begitu ada gejala stroke, bawa ke IGD. IGD rumah sakit yang punya fasilitas, di situ akan dikerjakan trombolisis dan itu ditanggung oleh BPJS ya. Jadi nggak usah khawatir, ini ditanggung pembiayaannya sehingga mudah-mudahan bisa menyelamatkan pasien stroke, mencegahnya dari kematian dan dari kecacatan. Baik dok, terkadang kan kalau misalnya di Jakarta sendiri ya dok, khususnya kan terkendala ya dok untuk membawa pasiennya secepat mungkin dok ke rumah sakit. Jadi kadang baru datang setelah 6 jam, 12 jam, bahkan 24 jam baru tiba. Faktornya banyak, bisa karena emang kondisi macet atau emang jarak rumahnya jauh, atau ya tadi karena ketidaktahuan akan gejala stroke tersebut dok, sehingga menunda untuk berobat. Nah untuk kasus-kasus seperti itu dok, di mana pasien tersebut sudah tidak eligible atau tidak terindikasi atau layak untuk dilakukan tadi tindakan trombolisis atau trombektomi dok, penanganan selanjutnya seperti apa dok? Iya baik, jadi Bapak Ibu sobat sehat sekalian, memang benar bahwa sebagian besar pasien stroke itu terlambat datangnya ke rumah sakit ya. Tapi jangan khawatir, data kita menunjukkan ya dalam 5 tahun terakhir ini angka yang datang ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 6 jam makin banyak ya, karena memang kesadaran masyarakat semakin tinggi ya. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan podcast ini ya, sobat sehat juga bisa membagikan informasi ini kepada teman, kepada saudara dan kepada siapapun ya yang dikenal, sehingga semakin banyak pasien yang bisa datang cepat ke rumah sakit untuk ditolong ya. Nah jadi kalau data kita 10 tahun yang lalu mungkin kurang dari 1% tuh pasien stroke yang bisa diberikan trombolisis. Sekarang sudah ada sekitar 10% lah ya, di atas 10% bahkan yang bisa diberikan trombolisis, karena sebagian besar memang cepat datangnya ke rumah sakit. Nah bagaimana untuk kasus yang memang terkendala ya, terkendala dengan masalah jarak ya, atau terkendala dengan di sekitarnya memang tidak ada fasilitas. Nah ini yang menjadi concern kita ya. Jadi pada kasus-kasus demikian memang kita tidak mungkin memberikan trombolisis atau trombektomi karena sudah terlambat datangnya. Kalau kita paksakan untuk diberikan, meskipun pasiennya katakanlah mampu ya, kemudian bisa periksa CT scan, tapi waktunya sudah lewat dari golden period yang 6 jam tadi. Kalau kita paksakan diberikan, justru komplikasinya bisa bikin pendarahan di otak ya. Nah pada kasus seperti ini ya, kita justru tetap melakukan tindakan ya. Tindakan apa? Tindakan mencegah jangan sampai muncul stroke berulang ya. Kenapa? Karena dalam hari-hari pertama setelah serangan stroke itu potensi untuk stroke berulangnya sangat tinggi. Nah kalau ada stroke lagi, sumbatan baru yang lagi ya, ada sumbatan lagi yang baru di otak, maka keadaan pasien akan semakin buruk ya, kemungkinan dia meninggal akan semakin besar, sehingga sesegera mungkin harus diberikan terapi mencegah jangan sampai muncul stroke berulang. Nah jadi tetap ya harus dibawa cepat ke rumah sakit, meskipun sudah lewat dari 6 jam, jangan nunggu udah terlambat ya, nanti aja lah besok atau lusa dibawa, jangan ya, karena justru di hari-hari pertama itu adalah hari atau saat di mana kemungkinan stroke berulang sangat tinggi dan ini bisa memperburuk kondisi pasien. Jadi tetap dibawa ke rumah sakit, nanti akan diperiksa oleh dokter neurologi ya atau tim stroke di rumah sakit, dan kemudian diberikan terapi pencegahan. Baik dok. Mungkin dari tadi kita membahas mengenai penanganan untuk yang stroke sumbatan ya dok. Kalau misalnya pasien datang kemudian sudah di CT scan dan sudah dibuktikan ternyata pasien mengalami stroke yang perdarahan dok. Untuk penanganan stroke perdarahan sendiri bagaimana dok? Kemudian pada kasus-kasus apa yang memang butuh indikasi pembedahan dok atau operasi? Baik, jadi memang tadi sudah kita singgung ya Sobat Sehat bahwa 20% kasus stroke itu adalah pendarahan atau stroke hemoragik. Nah pada kasus ini apa yang bisa kita lakukan? Salah satu pilihannya memang adalah operasi ya, tetapi kita lihat dulu indikasinya, karena sebenarnya sebagian besar kasus yang perdarahan pun tidak perlu operasi ya. Cukup dengan penanganan medis, kontrol tekanan darah yang baik, maka pendarahannya akan bisa diatasi. Tetapi memang cukup banyak juga yang akhirnya butuh tindakan operasi. Kapan harus dioperasi ya? Jadi kasus pendarahan yang memang wajib untuk dilakukan tindakan pembedahan oleh dokter bedah saraf adalah kalau dia ada perdarahan yang cukup besar di otak dan lokasinya superficial, dekat dengan tengkorak sehingga mudah untuk dilakukan tindakan operasi.
Atau ada pendarahan ya yang kemudian pendarahannya luas dan menyebabkan peningkatan tekanan di otak ya. Pasiennya makin turun kesadarannya, nih harus segera dioperasi. Atau kalau pendarahannya di otak kecil ya, di bagian belakang ya, di otak kecil atau di cerebellum, kemudian kita lihat ini berpotensi juga untuk mengakibatkan peningkatan tekanan di otak ya, bisa mengakibatkan hidrosefalus ya. Nah, ini juga harus dioperasi ya. Atau kalau perdarahannya itu mengisi saluran yang harusnya terisi dengan cairan otak, sehingga aliran cairan otak menjadi tersumbat ya, karena ada darah di situ, ini juga harus dilakukan tindakan operasi. Nah, satu lagi mungkin pada kasus stroke sumbatan juga bisa ada peran pembedahan juga ya. Kapan itu dilakukan? Nah, ini pada kasus stroke sumbatan yang sumbatannya di pembuluh darah besar di otak. Jadi sumbatannya luas ya, kerusakan otaknya luas, dan dia tidak dilakukan trombolisis, tidak sempat dilakukan trombektomi, kemudian otaknya menjadi bengkak. Kalau otaknya menjadi bengkak, ada pembengkakan atau edem di otak, ini berpotensi membuat kondisi yang disebut herniasi. Otaknya tertekan ya, pusat kesadaran bisa tertekan, pusat pernapasan, pusat jantung tertekan. Nah, maka ini solusinya adalah dibedah. Ya, dilakukan dekompresi oleh sejawat kita dari bagian bedah saraf. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan dari pasien. Jadi memang cukup banyak juga sih sebenarnya kondisi-kondisi stroke yang membutuhkan tindakan pembedahan. Karena itu kita di RSCM ya, untuk menangani stroke ini kita bekerja secara tim ya, karena bagaimanapun nggak mungkin juga kita bekerja sendirian ya. Tidak ada manusia yang bisa mengatasi segalanya sendirian, termasuk kasus stroke ini ya. Kita bekerja secara tim, dokternya juga tim, ada neurologi, dokter bedah saraf, dokter radiologi yang melakukan pemeriksaan scanning dan MRI ya untuk memastikan ini stroke atau bukan ya. Ada kemudian dokter jantung yang mengevaluasi apakah stroke-nya karena gangguan jantung ya. Kemudian ada juga yang terlibat dokter bagian rehabilitasi ya untuk proses rehabilitasi pasien. Nah, jadi kita memang bekerja secara tim ya. Dan bahkan kita satu tim juga dengan sobat sehat sekalian ya, karena kalau sobat sehat juga bisa berperan mendeteksi secara cepat, kita kemudian bisa mengobati dengan cepat, kita termasuk bagian dari tim yang menyelamatkan pasien, mencegahnya dari kecacatan permanen atau bahkan mencegahnya dari kematian. Baik dok, berarti untuk penanganan stroke ini memang membutuhkan tim yang multidisiplin ya dok ya, sehingga kita bisa mendapatkan prognosis yang baik. Nah dok, berarti kan setelah untuk penanganan akutnya tadi kan sudah dibahas dok, tapi kan penanganan stroke tidak berhenti di situ saja ya dok. Kita butuh kayak pencarian faktor resiko stroke-nya, kemudian juga pencegahan untuk terjadinya stroke berulang tadi seperti yang dokter MK singgung. Nah untuk faktor-faktor resiko stroke-nya sendiri dok, mungkin bisa dijelaskan kembali dok ke sobat sehat RSCM dok, apa saja sih dok yang perlu diketahui dok? Ya baik, jadi ketika kita bertemu dengan pasien stroke, maka PR terbesarnya adalah selain tadi terapi untuk membuka sumbatan di otak atau mengatasi stroke pendarahan, PR terbesarnya adalah mencari penyebabnya. Nah, penyebab stroke ini adalah multifaktor ya, karena itu kita sebut sebagai faktor risiko. Kalau kita tidak bisa mengendalikan faktor risiko, stroke ini bisa berulang. Jangan heran ada orang yang bisa stroke-nya berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Karena apa? Karena faktor risikonya nggak dikontrol. Faktor risiko yang paling utama dari stroke adalah paling banyak hipertensi ya. Kemudian diabetes atau penyakit kencing manis ya. Kemudian gangguan jantung ya. Terutama gangguan irama jantung ya. Jadi kalau orang suka merasa berdebar-debar ya, tiba-tiba lemes, hati-hati jangan-jangan ada gangguan irama. Itu berpotensi juga bikin stroke ya. Kemudian bisa juga karena rokok. Nah, Indonesia kan termasuk negara yang paling banyak nih perokoknya. Nah, kita mulai hati-hatilah ya, mulai coba mengurangi atau bahkan stop rokok, karena rokok jelas dari berbagai penelitian, dari data-data yang kita kumpulkan, dari pasien yang kita hadapi, memang banyak juga ya pasien-pasien tersebut faktor risikonya adalah rokok, karena dia merokok ya. Kemudian konsumsi alkohol juga dibatasi atau bahkan kita hindari ya, itu juga bisa memicu ya terjadinya stroke juga. Jadi memang cukup banyak termasuk kolesterol ya, dan jangan lupa faktor keturunan ya. Kalau kita punya orang tua ya yang mengalami stroke ya, hati-hati, kita juga bisa berpotensi untuk terkena. Nah, dari seluruh faktor risiko tadi kita lihat ya, sebagian besar ini kan terkait lifestyle sebenarnya, terkait gaya hidup. Jadi stroke ini adalah penyakit yang sangat related dengan lifestyle kita. Kalau kita bisa memperbaiki lifestyle, maka kita mudah-mudahan bisa mencegah stroke ya.
mencegah stroke dengan cara memperbaiki lifestyle, mengurangi konsumsi garam ya, mengkonsumsi gula, olahraga yang teratur ya, stop rokok, maka itu bagian dari upaya kita untuk mencegah agar kita tidak terkena serangan stroke. Baik dok, sebenarnya dok apabila seseorang terkena stroke itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Ya, jadi kalau data dari WHO ya 10 tahun yang lalu bilang bahwa setiap tahunnya di dunia ini ada 15 juta orang terkena stroke ya. Jadi cukup besar ya angkanya ya. Bahkan dibilang setiap 2 detik ada 1 orang di dunia ini yang terkena stroke. Nah, dari 15 juta itu 5 juta meninggal. Kemudian 5 juta cacat permanen dan hanya 5 juta yang sembuh total. Jadi cuma sepertiganya yang sembuh total ya. Namun tentunya kemajuan teknologi, kemajuan pengobatan memperbaiki kondisi tersebut ya. Dengan terapi yang tersedia sekarang termasuk trombolisis, trombektomi yang bisa dikerjakan di RSCM ya, sobat sehat, kita bisa semakin meningkatkan angka pasien-pasien yang sembuh secara total ya. Sementara mengurangi kematian dan mengurangi angka kecacatan permanen. Nah, untuk kasus yang memang sudah terlanjur ya, tidak bisa dilakukan tindakan intervensi, tindakan trombolisis ya, kemudian akhirnya ada kecacatan ya, maka masih ada jalan lain ya. Teknologi juga menyediakan kepada kita teknik-teknik baru untuk rehabilitasi atau neurorestorasi ya. Itu juga bisa mendorong proses kesembuhan ya. Kita pernah merawat satu kasus pasien di RSCM usia muda ya, masih belum 40 tahun bahkan ya. Itu stroke-nya sumbatan cukup luas di otak ya. Datang ke kita karena dirujuk dari rumah sakit lain. Jadi tidak dilakukan trombolisis atau trombektomi. Kita menerima rujukan, sudah 1 bulan dirawat, kondisinya jelek sekali ya. Kita juga sudah jelaskan ke keluarga, karena sumbatan di otaknya sangat luas, kemungkinan besar ini akan cacat permanen, nggak akan bisa bicara, ya akan banyak di tempat tidur saja. Ya karena rusaknya di otak sebelah kiri, ya area yang dominan yang mengatur fungsi bahasa. Namun dengan pengobatan yang kita lakukan secara tim multidisiplin melibatkan dokter dari penyakit dalam, dari bedah, kemudian dari rehabilitasi, neurorestorasi, pasien tersebut bisa pulang jalan ya, bisa pulang jalan, bisa berkomunikasi ya, kemudian tidak perlu menggunakan selang makan ya. Jadi terakhir saya ketemu beberapa bulan lalu di poliklinik itu sudah jalan ya, kemudian melakukan rutin proses neurorestorasi dan rehabilitasi. Nah, itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kecacatan yang timbul. Dan bahkan sobat sehat, ada yang menarik loh di RSCM ya. Kita juga sekarang termasuk dalam rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian untuk mengembangkan terapi sel punca ya, atau stem cell. Nah, stem cell ini kan sudah cukup berkembang ya di berbagai bidang yang lain, bidang jantung ya, kemudian ortopedi, bedah plastik. Nah, kita juga di bagian neurologi khususnya di bidang stroke ini juga sedang melakukan upaya pengembangan terapi sel punca. Kita sudah melakukan beberapa penelitian ya. Dan sudah kita implementasikan pada pasien ya, pasien-pasien stroke yang sudah pulang dengan kecacatan. Kita bisa berikan sel punca, stem cell, ya kita suntikkan baik secara intravena maupun kita suntikan secara intratekal langsung masuk ke cairan otak. Nah, itu juga dibantu dengan kombinasi neurorestorasi, hasil luarannya cukup bagus ya. Pasiennya bisa lebih mandiri ya, kemudian juga bisa berkurang kecacatannya. Jadi ini juga bagian dari upaya kita secara komprehensif untuk menangani stroke di RSCM. Tidak hanya dari sisi manajemen di fase akut ya di IGD dengan trombolisis, trombektomi, kita menata laksana sampai ke ujung, sampai ke pemberian sel punca, dan cukup banyak ya pasien-pasien yang dirujuk dari berbagai daerah ke kita ya, dari luar kota ya dirujuk ke kita untuk dilakukan tindakan pemberian sel punca pada kasus stroke yang datang dengan kecacatan ya. Baik dok, terima kasih banyak dokter atas informasi barunya dok, karena kan banyak masyarakat kita juga masih menganggap bahwa stroke itu merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, menyebabkan cacat yang permanen, tapi ternyata saat ini sedang dilakukan banyak penelitian dan pengembangan untuk ke arah pemulihan dari kecacatan tersebut, sehingga nanti luaran dan juga kualitas hidup pasien-pasien stroke bisa lebih baik ya dok ke depannya. Nah, mungkin dok untuk pertanyaan terakhir ya dok, tahun ini kan World Stroke Organization mengangkat slogan Minutes
can save lives, save precious time, untuk memperingati Hari Stroke Sedunia 2021 ini, Dok. Nah, apakah slogan tersebut memberikan suatu makna khusus bagi dokter yang berkecimpung langsung menangani pasien-pasien stroke? Mungkin ada kesan pesan buat sobat sehat RSCM dan masyarakat luas di luar sana, Dok, biar lebih aware tentang bahaya stroke itu sendiri, Dok. Iya, jadi memang tema World Stroke Day tahun ini memang sangat menarik ya. Minutes can save life ya. Save precious time, selamatkan waktu kita yang sangat berharga. Caranya apa? Dengan learn the sign ya, mempelajari gejala dari stroke. Kemudian kalau kita menemukan ini gejala stroke, say it is stroke ya, katakan itu stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ini bagian dari kampanye kita secara global ya, untuk mengingatkan diri kita dan juga tentunya sobat sehat sekalian bahwa stroke ini adalah penyakit yang memang bisa berdampak katastrofik, bisa meninggal, bisa cacat permanen, tetapi bisa diselamatkan sebenarnya. Diselamatkan dengan apa? Dengan memperhatikan waktu, ya. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kalau kita bisa mengenali gejala stroke, kemudian kita bertindak cepat, ya, tidak menyia-nyiakan waktu, maka pasien stroke tersebut mudah-mudahan bisa ditolong, ya, dengan tindakan-tindakan medis tadi, trombolisis, ya, trombektomi, tentunya dengan memperhatikan golden period yang 6 jam tadi ya. Nah, ini bisa mencegah kematian dan bisa mencegah kecacatan. Dan kami di RSCM yang bekerja di bidang stroke, khususnya di bidang stroke akut ya, trombolisis, trombektomi ya, kita kerjakan. Kalau seandainya pasien memang bisa datang lebih cepat, ini akan sangat membantu kita ya. Karena kita bisa lakukan tindakan sehingga kecacatan bisa berkurang ya. Karena kalau sudah terlanjur menimbulkan kecacatan, ini juga kan nanti jangka panjangnya butuh rehabilitasi, butuh macam-macam, sehingga pembiayaan ya tentunya akan lebih berat lagi, tidak hanya bagi pihak rumah sakit tapi juga tentunya bagi pasien dan keluarga. Nah, karena itu sekali lagi kami mengingatkan, selalu ingat ya bahwa gejala stroke adalah segera ke RS ya, senyum yang tidak simetris, gerakan separuh tubuh yang menjadi lebih lemah atau lumpuh separuh badan, gangguan bicara, kebas separuh badan ya, kemudian gangguan penglihatan ya, rabun yang munculnya mendadak, kemudian sakit kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, dan semua terjadi mendadak. Ketemu satu saja dari beberapa gejala di atas, segera bawa ke rumah sakit, dan kita semua termasuk sobat sehat akan menjadi pahlawan ya, yang menyelamatkan nyawa, menyelamatkan seseorang dari kecacatan. Ya, demikian Dr. Melisa. Baik, terima kasih sekali kepada Dr. MK, Dok. Mungkin sekian bincang-bincang kita pada siang hari ini ya, Dokter ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Dok, kepada Dr. Muhammad Kurniawan, Spesialis Saraf Konsultan, Magister of Science Stroke Med, yang sudah memberikan informasi secara komprehensif mengenai stroke hari ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa take home message dari diskusi kita pada siang hari ini. Jadi stroke ini masih merupakan salah satu penyebab kematian dan juga kecacatan utama di dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian gejala stroke itu sifatnya akut atau mendadak dan dapat diingat menggunakan singkatan segera ke RS. Kemudian time is brain. Jadi sebaiknya jika kita curiga terjadinya stroke, maka segera bawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Untuk penanganannya apa? Tergantung jenis stroke-nya. Apabila stroke sumbatan, maka dan masih masuk ke golden period, yaitu yang 6 jam tadi, maka bisa dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan seperti trombolisis atau trombektomi, dan apabila perdarahan dan memenuhi indikasi, maka bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Yang paling penting adalah pencegahan, sehingga harus dikenali juga faktor resiko stroke dan selalu terapkan pola hidup yang sehat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Sehat RSCM yang sudah setia mendengarkan PodCM siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Untuk banyak informasi penting dan menarik lainnya, saksikan PodCM RSCM di YouTube channel RSCM. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kemudian Spotify PodCM serta Instagram @rscm.kencana. Tetap terapkan 5M. Saya Dr. Melisa Wicaksono pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di PodCM selanjutnya. Terima kasih.